Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bogor bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pihak swasta yang diharapkan juga para pengusaha tambang untuk dapat membangun jalur khusus bagi truk-truk tambang ataupun jalan tol khusus yang nantinya dapat dilalui sehingga bisa menuju ke tempat-tempat di mana hasil-hasil tambang tersebut dikirim. Nah, jalan tol ini akan membentang di sekitar area tambang sampai ke arah tol Jor 3 ya, titik temunya mungkin di sekitar Rumpin. Lalu dari tol Jor 3 bisa menuju ke area yang ada di Karawaci atau juga ke arah Jakarta. Pelaksanaannya di 2026. Namun sebelumnya kita akan dengarkan apresiasi dari para pelajar yang nantinya juga ada apresiasi dari masyarakat kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang telah melakukan penutupan sementara terhadap area tambang. Kemudian jalan-jalan yang biasanya dilalui oleh truk-truk ini menjadi lebih lancar ya, dan juga masyarakat yang menyeberang lebih aman. Saudaraku yang baik hati, saya memahami kegelisahan, kekecewaan, dan kemarahan Anda atas keputusan saya untuk menutup sementara tambang Parung Panjang. Saya paham bahwa para penambang kehilangan pendapatannya, para pengusaha angkutan kehilangan pemasukannya, sopir-sopir truk tronton kehilangan pekerjaannya. Saya paham bahwa banyak pihak yang dirugikan karena kebijakan ini. Tetapi Anda juga harus paham, dari 2019 sampai 2024 ada 195 orang meninggal di jalanan karena terlindas truk, tersenggol, bertabrakan, ada 104 luka berat. Pertanyaannya adalah, kemana Anda semua ketika banyak anak-anak yang kehilangan bapaknya? Banyak suami yang kehilangan istrinya. Banyak kakak adik yang kehilangan saudaranya. Ada tangis yang pilu saat mereka jatuh di jalanan terlindas truk-truk besar. Kemana kearifan dan kebijakan Anda untuk menyelesaikan seluruh problem sosial yang ditimbulkan? Berapa derita masyarakat yang mengalami ispa? Berapa angka depresi yang lahir dari jalanan yang setiap hari bergumul dengan maut, bergumul dengan debu? Berapa hancurnya ekosistem di sekitar Parung Panjang? Saya menantang debat dengan KDM. Catat media. Saya debat dengan KDM hanya gubernur konten. KDM hanya mendengar dari medsos. KDM belum pernah menginjakkan kakinya ke Cibudut. Betul? Gubernur bertindak atas nama ekosistem, atas nama keadilan, tetapi juga kita mempertimbangkan ekonomi. Saya tidak anti penambangan, tetapi saya sangat bersikap empati pada rakyat yang derita. Dan saya juga merasa kecewa. Kenapa seolah tidak peduli kepada kepentingan orang lain, pada kepentingan umum. Pada saat jalan lagi dibangun oleh Pemprov, baru beberapa hari terus dilindas. Berapa puluh miliar kerugian kami apabila itu dibiarkan. Ke depan kami harus membangun lagi jalan. Berapa triliun yang harus kami siapkan. Siapa yang menikmati? Hanya para penambang. Siapa yang rugi? Rakyat. Siapa yang rugi? Negara. Untuk itu, mohon maaf apabila kebijakan saya, keputusan saya mengecewakan. Tetapi sebagai gubernur harus mengambil keputusan yang pahit demi kehidupan yang lebih baik. Salam untuk semuanya. Semoga kita menyadari, berusaha, harus menjaga keberkahan hidup, harus menjaga kepentingan orang lain. Jangan hanya kita yang bahagia. Bayangkan, andai kata truk lewat ke rumah Anda dalam setiap hari. Andai kata rumah Anda di belakangnya setiap hari dilakukan penambangan dan kebisikan. Apakah Anda rela? Untuk itu, mari kita duduk bersama. Merumuskan pembangunan yang berkeadilan, yang berpihak pada kepentingan masyarakat yang luas.
memperhatikan pembangunan yang mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia, Jawa Barat bukan milik kita, tetapi milik generasi yang akan datang. Masya Allah, Rumpin guys, Rumpin tanpa truk. Jika lebaran, jika di puncak Rumpin rasa Cibinong ini, Rumpin rasa Cibinong. Ya, ini adalah reaksi dari masyarakat saat mereka indahnya di Rumpin, jalan yang sudah anak-anak nyebrang harus ketakutan nih sama mobil truk. ini masih ada beberapa waktu lalu. Lihat, Bahkan petugas juga nggak ada, ini gimana? Ampun. Kadang benar-benar ya harus dikawal oleh orang-orang dewasa dan mungkin perlu petugas. Baik, kita akan lanjutkan untuk jalur tol yang akan dipergunakan khusus oleh truk tambang, dan dari area yang kita bisa lihat di sini gambarnya, untuk area-area yang coklat itu adalah area-area tambang. Kemudian jalurnya dari nomor 4 sampai ke nomor 3 di sekitar Rumpin dari arah Cigudeg nanti juga akan tersambung dengan tol Serpong Bogor ataupun Jor 3. Nah, Jor 3 ini akan panjang ya dari arah Serpong sampai nanti ke arah Sentul Selatan dan tersambung lagi ke arah Karawang. Langsung saja kita lihat di image-nya Google di sini. Yang warna kuning untuk mengikuti arah ini adalah tol Serpong ke arah Balaraja. Kemudian itu baru sampai di Cisauk ya. Nah, tol yang menghubungkan Serpong ke arah Bogor itu adalah yang dari Cisauk sampai ke arah Kemang. Nah, Kemang nantinya itu juga akan terus dengan tol Bogor yang lingkar luar Bogor sampai ke arah Sentul Selatan, kurang lebih begitu. Nah, di sekitar Rumpin lah area nantinya akan menjadi interchange untuk tol truk yang akan membawa hasil tambang. Jadi tidak lagi melewati jalan Sudamanik kemudian menuju ke arah jalan Parung Panjang. Jalan inilah yang kemarin banyak dilewati oleh truk-truk ya, termasuk di sekitar area stasiun Parung Panjang itu sendiri. Kita akan lihat di image Google Street View di sini. Ini adalah kondisi di bulan Desember ya, tahun 2024 lalu. Kita lihat jalannya banyak yang rusak, kemudian truk pun itu bahkan menghindari jalan yang rusak, walaupun sebenarnya jalan yang rusak juga akibat dari beratnya kendaraan yang melewati area tersebut. Dan akhirnya jalan makin lama amblas serta berlubang. Nah, banyaknya truk yang lalu lalang itu biasanya sampai ratusan ribuan setiap harinya, terkadang juga mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Nah, ini adalah salah satu tambang yang ada di kawasan Jalan Sudamanik ya. Kita akan lihat panjang dari tambang ini kurang lebih ini sudah 700-an meter, belum sampai. Ya, kalau kita ukur dengan baik ini sekitar 1 kilo ya. 1 kilometer panjang dari area tambang yang terbuka. Nah, ada lagi tambang yang lainnya. Ini ada PT Sudamanik ya. Kita lihat ini kurang lebih 800-an meter lebarnya dan panjangnya 1 kilo lebih. Jadi memang area tambang cukup besar ya di kawasan Cigudeg ini dan cukup banyak. Nah, inilah yang kemarin dikhawatirkan Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, jangan sampai merusak alam ya. Kemudian lagi tentu masyarakat yang ada di sekitar jalur distribusi ataupun jalur yang dilalui oleh truk-truk tambang, hak-haknya tidak diindahkan. Baik, kita akan lihat tambang ini sebenarnya di tahun 2005 ya. Itu adalah tahun paling akhir image Google yang kita bisa lihat lebih jelas. Nah, di tahun 2014-2015 tambangnya masih belum dalam dan belum ada air malah. Berarti sudah digali jauh lebih dalam ya. Ini tahun 2011. Kemudian ini lebih kecil lagi tambangnya dan 2005 tidak ada
area tambang. Jadi berupa bukit-bukit saja yang kita lihat di sini dengan area hutan ataupun area hijau. Kurang lebih seperti ini keadaan di tahun 2005 sebelum area ini dilakukan penambangan. Nah, tambangnya tambang apa? Biasanya itu adalah tambang pasir, tambang batu kali ya, dan juga tambang kerikil tipe C. Namun yang ini sudah ada ya di tahun 2005. Kita coba maju 2002. Oke, image-nya Google sebenarnya ada namun tidak jelas ya, mungkin kualitas resolusinya tidak begitu bagus pada tahun-tahun tersebut, awal-awal mungkin ya. Kemudian kita kembali ke area tambang yang sudah manik ya. Ini kalau kita perhatikan ini kan belum ada galian yang dalam, baru undakan tanah ya. Namun di 2005, 2006, kemudian 2016, 2017 mulai muncul seperti danau-danau kecil lah ya, kurang lebih seperti ini. Berarti ini sudah cukup dalam. Ini airnya, kemudian ini yang di samping berupa tebing jadinya. Dan ini tahun 2025 di bulan 7. Nah, di sini ada yang mengambil foto, namanya tebing setinggi harapan orang tua. Jadinya seperti ini. Padahal tadinya itu adalah berupa bukit-bukit yang hijau, ya. Bisa dibayangkan berapa luas tambangnya. Itu adalah truk-truk, ya, truk yang kecil-kecil itu. Kemudian ini adalah area tambang yang ada. Kita kembali ke zaman 2005, hanya seperti ini. Oke. Jadi tadi sampai digali lebih dalam, sampai ada airnya membentuk mungkin danau-danau ataupun situ-situ kecil lah ya. Oh, tidak kecil juga sebenarnya, lumayan lebar. Kalau kita bandingkan dengan area perumahan yang ada, lebih lebar situnya. Baik, yang ini kita akan lihat di tahun 2005 seperti apa. Nah, ini tahun 2023 masih belum begitu banyak yang congkel-congkelannya ya. Kalau kita lihat seperti congkel-congkel lah. Lalu kita kembali 2015 sudah ada genangan-genangan air, 2014 kering ya. 2011 lebih datar. 2006, 2005 kita lihat seperti ini ya. Jadi masih banyak mungkin kerikilnya, pasirnya yang bisa diambil. Nah, kalau kita perhatikan jalur yang ada dari bawah ke atas ya, ke arah jalan yang ada, itu tanjakannya lumayan, berarti area yang digali sudah cukup dalam. Ini adalah akses menuju ke tambang tersebut ya, dari jalan nasional sebenarnya. Jalan Parung Panjang adalah jalan nasional. Yang ini jalan Sudamanik yang kita belum tahu apakah itu juga masuk jalan nasional atau bukan, atau jalan kabupaten. Kemudian di dekat area tambang, di sini kita akan tempatkan orang ya. Nah, ini adalah truk-truk yang mungkin antri menunggu giliran memasuki area tambang untuk nantinya di loading ya, ataupun dinaikkan mungkin kerikil atau juga batu kali atau juga pasir sehingga bisa dibawa ke tujuan-tujuan yang diinginkan. Cukup banyak truknya ya, ini baru di satu lokasi dan lokasinya juga cukup banyak. Baik, kita kembali ke udara. Kita lihat yang lokasi satu lagi. Ini agak lebih dalam. Untuk menuju ke area tambang di sisi bawah yang sudah digali, itu juga jalannya melingkar-lingkar ya kalau kita perhatikan. Oke, kita akan taruh orangnya di sini, di area tempat menunggu truk.
Kurang lebih seperti ini. Jadi memang sudah banyak truk yang dipersiapkan dan antri untuk nantinya membawa hasil tambang keluar ya melewati jalan nasional saat ini, yang kemarin yang sempat juga ada waktunya ya, yaitu dari jam 10 malam ya sampai jam 4 pagi. Namun banyak yang tidak diindahkan oleh supir-supir truk tersebut ya, bahkan di siang hari. Kita juga sempat melihat di pagi hari, siang hari, dan juga di waktu-waktu yang tidak diperbolehkan sebenarnya. Baik, ini besarannya. Nah, untuk trase dari Jalan Khusus Tambang ini jaraknya ya ataupun panjang dari jalan tol tersebut adalah 10 km, itu dari arah area tambang di Cigudeg sampai ke arah ujungnya mungkin di sekitar Rumpin, lalu diteruskan lagi ke titik temu dengan tol Jor 3. Tol Jor 3 ini tadi tol Serpong ke arah Bogor yang sedang dipersiapkan juga untuk dibangun tahun 2026 mulai konstruksi. Kemudian itu menyambungkan area di sekitar Cisauk ya sampai ke arah Kemang, Kauripan di Kabupaten Bogor. Nah, dari Kemang sendiri itu nanti akan ke arah Salabenda dan masuk ke Jalan Tol Lingkar Luar Bogor sampai ke Sentul Selatan. Nah, bagaimanakah aksesnya? Mungkin nanti akan melewati jalur-jalur ini. Ini tambangnya di bagian kanan ya, ternyata sudah sangat dalam. Ya, kalau kita perhatikan benar yang tadi itu ada tebing yang cukup tinggi, kemudian ada semacam danau kecil lah di dalam area tambang tersebut. Nah, jalan tolnya mungkin berada di sela-sela dari area-area tambang yang dikerjakan ya. Kemudian nantinya akan ini tersambung ke arah tadi yang ada di sekitar Rumpin. Areanya Cigudeg, kemudian Rumpin. Ya, jadi memang banyak area-area tambang sesuai dengan gambar yang di awal tadi ada yang coklat-coklat. Nah, tol Jor 3 secara keseluruhan ini ada di nomor 8 yang sedang dibangun, yaitu Serpong ke arah Bogor, nanti ketemu di Kemang Salabenda, lalu menuju ke Bogor yang bersinggungan dengan Sentul Selatan. Dari Sentul Selatan itu lanjut lagi nomor 6, tolnya akan sampai ke arah Karawang. Tol tersebut juga akan crossing dengan tol Jape 2 Selatan yang dari arah Jati Asih sampai ke arah Sadang Purwakarta. Namun saat ini baru dibangun sampai ke Burangkeng ya, yang ke arah Jati Asih kita belum lihat perkembangannya. Lalu yang lebih kecilan lagi yang di tengah itu tol Jor 2 yang menghubungkan Cibitung ke arah Cimanggis, lalu juga ke arah Serpong dan tembus ke Bandara Soekarno-Hatta. Yang lebih kecil lingkarannya itu tol Jor 1, itu Simpang Susun Cikunir yang nomor 7 ya, sampai ke arah Rambutan, nanti menuju ke Pondok Indah, Ulu Jami, dan terus ke Bandara Soekarno-Hatta. Yang di dalam itu tol dalam kota ya, tol yang menghubungkan Cawang, kemudian Tanjung Priok dan juga Pluit. Nah, lebih detail kita bisa baca informasi yang ada di media ya, ini Cibubur, Suara Cibubur. Kemudian ini adalah titik-titiknya. Kalau tidak salah ini bikinan, kalau model begini ya, sahabat kita Mas Lucky Droni biasanya. Nah, tolnya itu akan tersambung dengan tol Bogor Serpong di sekitar Rumpin. Panjang dari tol Serpong Bogor ini adalah 31,7 km ya. Dan itu biasanya masyarakat yang dari Serpong akan ke Bogor melewati jalan biasa, misalnya lewat Rumpin atau lewat Ciseeng atau lewat jalur lainnya, memakan waktu yang cukup lama. Maka dengan adanya tol ini cukup 45 menit itu dari arah Serpong sudah sampai ke arah Bogor. Nah, kapankah dimulai? Sebenarnya tol ini sudah direncanakan dari sejak lama ya, tahun 2022 ini malah sudah ada rencana groundbreaking ya. Apakah jadi atau tidak kita belum tahu. Yang jelas akan dilanjutkan lagi di tahun 2026, terutama untuk pembebasan lahan.
Kemudian untuk konstruksi di tahun 2027 diharapkan selesai. Nah, tol inilah yang disambungkan dengan tol khusus untuk truk tambang tadi yang titik awalnya dari Cigudeg sampai ke arah nanti di sekitar Rumpin. Yang ini. Ini kalau melewati jalan biasa ya. Kemudian bagaimanakah profil-profil area di tambangnya? Kalau kita lihat di sini ya, area-area tambang kurang lebih seperti ini. Ada tumpukan-tumpukan pasir, kemudian juga barang-barang hasil tambang, batu split, abu batu, dan lainnya. Nah, itulah yang diangkut oleh truk-truk yang tadi antri. Kemudian tiap perusahaan tambang memiliki luas sekitar 20-30 hektar. Wow, lumayan luas tadi yang kita lihat ya, sampai 1 kilo lebih panjangnya. Dengan selesainya tol baru untuk truk-truk tambang ini, semoga nantinya jalan Parung Panjang akan lebih awet ya. Dan masyarakatnya tidak lagi berhadapan dengan truk-truk besar ya di kawasan tersebut, sehingga lebih lancar, tentu lebih aman bagi para pengendara. Baik, peta dari tol Serpong ke arah Bogor kurang lebih seperti ini kita besarkan. Ada 4 seksi ya, seksi 1 ini 3,974 km. Kemudian ujungnya ini ada di sekitar Cisauk kalau kita perhatikan. Nah, ini ya, tolnya terusan yang dari arah BSD, yang dari arah Rawabuntu. Dan simpang susun pertama itu adalah simpang susun Rumpin, kemudian simpang susun berikutnya Putat Nutuk, simpang susun Pondok Udik, dan ketemu nanti di Salabenda. Nah, untuk ke arah Kemang itu ada di simpang susun Pondok Udik. Sedangkan seksi-seksinya tadi seksi 2 itu 9,27 km, seksi 3 itu dari arah Ciseeng Rumpin sampai simpang susun Rumpin itu adalah 8,2 km. Seksi 4 ini 10,5 km dari simpang susun Rumpin sampai ke arah junction ya, ataupun titik temu interchange di sana dengan tol Serpong Balaraja. Dari Salabenda di bawah kanan itu nanti akan menuju ke arah Bogor tersambung dengan Sentul Selatan. Sebenarnya dari Kemang Bojonggede ke arah Citerep ya, atau ke arah Cibinong itu juga akan selesai nantinya sambungan dari tol, bukan tol ya, jadi Jalan Raya Bomang kalau tidak salah, sehingga memudahkan akses masyarakat dari arah Kemang, Kabupaten Bogor, Rumpin dan lainnya menuju ke arah Cibinong lebih lancar. Nah, tol ini sebenarnya diharapkan dananya dari konsorsium ya, mungkin juga ada nilai investasi dari pemerintah kabupaten, tadi sudah ada juga, dan pihak-pihak swasta. Lumayan ya nilainya, jadi keseluruhan tol ini adalah 31 km, di sini 27 ya, namun tergantung nantinya seperti apa dalam pelaksanaan, mungkin lebih, mungkin berkurang. Nah, Bogor ke Serpong nantinya akan 45 menit ya, dari yang sekarang harus ke tol Jor 2 misalnya, atau ke tol Jor 1. Baik, tol yang ada sekarang ini adalah tol Salabenda. Kemudian tol Serpong Bogor di GIS map-nya BPJT kita belum lihat ya. Belum ada masuk plan-nya. Namun mungkin nanti kalau sudah selesai, atau ini mungkin karena proyek pemerintah kabupaten ya, jadinya tidak tampil di sini. Sedangkan yang ada adalah yang dari Sawangan menuju ke arah Salabenda. Dan itu terusan dari tol Andara. Nantinya ke Bogor kalau dari Andara tidak lagi melewati Jagorawi ya, bisa melewati tol Sawangan ke arah Bojonggede dan juga ke arah Salabenda. Nah, ini sambungan-sambungan tol ya, untuk yang tol Jor 3 Jakarta Outer Ring Road. Jadi sebenarnya sudah jauh dari Jakarta, sudah masuk Kabupaten Bogor. Mungkin yang dalam waktu dekat adalah yang Serpong Bogor terlebih dahulu.
Baik, itu tadi titik tol terakhir yang ada di sekitar Cisauk, kemudian itu adalah kawasan Parung Panjang. Tol Serpong Balaraja itu masih dalam tahap pengerjaan. Nantinya menuju ke Balaraja bisa menggunakan tol dari arah Serpong Balaraja yang via Cisauk ini, sehingga lebih cepat sampai ya, terutama pada saat tol Jakarta Merak mengalami kepadatan arus lalu lintas. Ini adalah salah satu media sosial Parung Panjang ya, IG-nya yang kita bisa lihat bahwasanya masyarakat di sini jauh lebih lancar ya aksesnya dan lebih aman. Pemerintah kita mengambil kebijakan kita dan eksekutor dari peraturan Bupati nomor 56 tahun 2003 untuk tegas melaksanakan bahwa yang operasional truk tambang harus dilaksanakan dengan segera. Siap semuanya? Ini adalah peta yang menghubungkan kawasan Serpong dengan area di sekitar Salabenda di Kabupaten Bogor. Nah, kurang lebih seperti ini. Baik, kita dengarkan apresiasi masyarakat terhadap Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi untuk menutup ya tambang yang ada sementara sehingga mereka merasakan manfaat yang saat ini jauh lebih baik. Jalanan menjadi lancar, kemudian kualitas udara menjadi bersih, jalanan pun itu juga diperbaiki, tidak lagi ada debu ya, mudah-mudahan penyakit-penyakit ISPA itu bisa. Saya warga Parung Panjang. Saya Lang Mulia, warga Parung Panjang. Halo, saya Eki, saya adalah salah satu pengguna Jalan Umum Parung Panjang. Halo, saya warga Parung Panjang. Saya warga Parung Panjang. Saya Heru, dan saya mendukung penuh kebijakan Kang Deddy untuk menutup sementara operasional tambang di Parung Panjang dan juga menutup sementara operasional truk-truk tambang demi kelancaran pembangunan jalan di Parung Panjang. Saya mendukung kebijakan Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi tentang penutupan sementara pekerjaan di pertambangan di Parung Panjang. Mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi untuk memberhentikan sementara jalur tambang. Saya mendukung kebijakan Kang Deddy Mulyadi terkait penutupan sementara aktivitas tambang. Mendukung langkah Gubernur KDM untuk menutup sementara tambang yang ada di Cigudeg. Mendukung penuh kebijakan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat mengenai penutupan sementara perusahaan-perusahaan tambang. Mendukung penuh kebijakan Kang Deddy Mulyadi terkait penutupan sementara tambang yang ada di Parung Panjang dan sekitarnya. Menyatakan dukungan terhadap pemberhentian sementara aktivitas tambang oleh Gubernur Jawa Barat. Mendukung penuh atas kebijakan Bapak Deddy Mulyadi atas surat edaran yang baru saja diterbitkan terkait tentang penutupan sementara produksi tambang di daerah Parung Panjang dan sekitarnya. Mendukung kebijakan Kang Deddy Mulyadi untuk menegakkan peraturan tentang pertambangan di Kabupaten Bogor, khususnya Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. Dan juga saya sangat mendukung terrealisasinya jalur tambang di Parung Panjang. Dan menuntut agar segera secepatnya direalisasikannya jalan khusus tambang. Saya juga meminta kepada pemerintah Jawa Barat, khususnya Kang Deddy Mulyadi, untuk segera merealisasikan jalan khusus tambang. Dan menuntut penegakan peraturan Bupati terkait pembatasan jam operasional kendaraan tambang, serta menuntut pemerintah segera merealisasikan jalur tambang yang sudah lama dijanjikan. Dan saya sangat setuju atas kebijakan tersebut supaya terrealisasi segera jalur tambang yang sudah diharapkan selama ini oleh masyarakat Parung Panjang. Karena tambang itu tidak mensejahterakan rakyatnya, tapi hanya memperkaya para pengusaha dan antek-anteknya asing itu.
tahun 2017 saya mengidap ISPA selama 4 bulan. Lalu anak saya sampai hari ini ada indikasi ISPA juga. Parung panjang hanya korban. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah, rumpin guys, rumpin tanpa truk. Jika lebaran, jika di puncak, rumpin rasa Cibinong ini, rumpin rasa Cibinong. Enakeun pisan. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.